Dear Diary, aku Mira, inilah kisahku dimulai. Aku adalah seorang siswi di salah satu universitas Malang, aku terpaksa meninggalkan kampung halamanku demi masa depan. Namun harapan tinggal harapan. Semua bermula dari aku berkenalan dengan salah satu seniorku, Hendra namanya. Awalnya aku tak menghiraukan, tapi lama-kelamaan aku terbujuk juga dengan rayuannya. Yang aku anggap dia benar-benar mencintaiku dengan tulus. Tapi semua itu hanyalah manis di bibir. Ketika dia tahu aku hamil dan parahnya lagi, dia menghilang entah kemana. Aku harus menanggung rasa malu dan dosa, dan aku juga tak berani pulang ke kampung halamanku. Aku juga harus tetap bersekolah dan sambil bekerja paruh waktu. Semua kulakukan untuk membiayai kehidupan diriku dan anak yang di dalam rahimku. Menjawab semua pertanyaan kenapa tidak digugurkan saja. Kata sosipku, dia juga sempat menawarkan dokter kenalannya, namun aku menolak. Rasa ingin menangis dan sempat pikir pendek ingin kulakukan. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang menahanku. Aku hanya bisa menangis tengah derasnya hujan, serasa tidak ada harapan buatku. Beberapa bulan kemudian aku melahirkan seorang bidadari kecil. Angel, nama yang cocok untuk bayi kecilku. Bagiku dia adalah penyelamat hidupku, walau hidup tidak jelas, namun saat itu aku sangat bahagia, tapi kebahagiaan itu hanya sesaat kurasakan. Aku harus menelan pil pahit bahwa anakku didiagnosa gagal ginjal dan harus transplantasi. Dan semua itu membuatku sangat syok. Belum lagi tagihan rumah sakit yang begitu besar. Aku tak tahu harus berbuat apa-apa, hanya bisa memohon keajaiban. Dan saat aku kembali bekerja, mantanku datang. Aku kaget, marah, kesal bercampur aduk. Tanpa sadar tanganku mengayun ke wajahnya. Walaupun dia sempat berkata maaf padaku dan dia ingin bertemu dengan anaknya. Namun kutolak dan aku mengusirnya sambil berkata mati aja kamu. Dan saat dia keluar dari tempat kerjaku, ada sebuah mobil melintas di jalan menabrak mantanku sampai terpental. Saat aku melihat kejadian itu, sontak aku berlari menghampiri mantanku, menggenggam tangannya dan tubuhnya yang berlumuran darah dan segera dilarikan ke rumah sakit. Saat itu dia berkata, maafkan aku, dan dia berpesan ambil ginjalku untuk anak kita. Aku ingin menebus dosaku di akhir hidupku. Kemudian operasi pun dijalankan. Beberapa jam kemudian Hendra pun meninggal. Aku merasa sangat sedih, namun aku bisa bernafas lega melihat Angel berangsur-angsur pulih. Saat aku datang di tempat makam Hendra, mantanku, seorang nenek tua menghampiri aku sambil berkata, "Nak Mira," sambil menyerahkan sebuah amplop, katanya, "Ini peninggalan terakhir almarhum Hendra untuk kamu, bacalah." Aku kaget karena ini adalah pertemuan pertama kami. Aku tak begitu tahu keluarganya. Yang aku tahu Hendra tinggal bersama neneknya dan dia seorang yatim piatu. Beberapa saat kemudian aku kembali ke rumah sakit untuk melihat Angel. Dan saat itu aku mulai membuka amplop dan membaca isi surat itu dan sekali lagi aku shock. Dan ternyata selama ini Hendra tidak bermaksud meninggalkan aku dan anaknya. Dia harus menjalani beberapa pemeriksaan dan kemo karena dia menderita kanker. Tanpa sadar air mataku bercucuran saat tahu bahwa dia sangat mencintaiku. Dan dia sudah memimpikan masa depan kami nanti, namun kenyataan berkata lain. Aku menangis sejadi-jadinya sambil menggenggam tangan mungil Angel. Setelah bulan demi bulan dan tahun demi tahun kulalui walau berat sebagai single mom, namun ku dapat bertahan dari peninggalan almarhum Hendra. Aku mencoba menjalankan beberapa usaha kecil-kecilan, dan syukurlah ada satu yang bisa berkembang sampai sekarang. Dan dari itu aku bisa membeli rumah sederhanaku dan membesarkan anakku Angel yang sekarang menginjak usia 5 tahun. Namun semua itu aku tetap harus semangat menjalani hidup ini karena semua ini baru permulaan. Inilah cerita kisah hidupku. Sampai jumpa lagi di Diary.